Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Sosial dan Bidang Budaya. Dengan dosen pengampu Ibu Oktaviani Puspitasari, SPD MSc. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Yohana Alexateo dengan NIM 230354147. Selanjutnya rekan-rekan saya yang pertama yaitu Suhami dengan NIM 22063016. Kemudian rekan saya Muhammad Teguh dengan NIM 23087156. Selanjutnya Ramzi Junfaris H dengan NIM 23343015. Kemudian Zatul Husna dengan NIM 22063019. Baiklah, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama yaitu Suhami. Kepada Suhami kita persilakan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial dan budaya. Pancasila adalah landasan filosofi resmi negara Indonesia yang terdiri atas 5 asas, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, prinsip-prinsip tersebut menjadi paradigma pembangunan sosial dan budaya di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum, metode, penerapan ilmu pengetahuan, sehingga memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dalam konteks pembangunan sosial dan budaya. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi panduan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam pembangunan sosial dan budaya. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengapa Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan dalam bidang sosial dan budaya, serta bagaimana penerapannya dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, pembangunan sosial dan budaya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga dengan aspek sosial dan budaya. Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan budaya bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kekayaan budaya serta karakter bangsa. Dalam konteks pembangunan sosial dan budaya, Pancasila menjadi paradigma pembangunan yang mengarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Pancasila memberi arahan yang jelas dan memiliki landasan prinsipil dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berbudaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab dan berkeadilan. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahan yang menjamin hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, prinsip persatuan Indonesia juga menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang bersatu dan tidak terpecah belah. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menjamin keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan yang telah ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar-dasar dari nilai-nilai terkandung dalam Pancasila.
Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan performa harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara yang beradab dan berbudaya. Tapi pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia, dan nyaris semua penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut, baik itu budaya yang bersifat positif maupun negatif. Dengan masuknya berbagai budaya-budaya baru, masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam ruang lingkup di dalam mereka, yang lebih memilih budaya-budaya bangsa barat yang bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki sifat-sifat biadab, contohnya seperti gaya berpakaian yang mirip bangsa barat, berbagai macam tarian-tarian bangsa barat yang mengandung unsur pornografi, dan lain sebagainya. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan dan mengarahkan masyarakat kembali menerapkan aspek budaya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberadaban. Selanjutnya, yaitu Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup yang diadopsi oleh Republik Indonesia. Ini merupakan prinsip-prinsip yang diterima oleh semua warga negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan paradigma dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kemudian, Pancasila juga memiliki peran penting dalam membangun budaya bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang religius dan menghargai keberagaman agama. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menjamin kebebasan beragama dan menghargai keberagaman agama di Indonesia. Selain itu, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang adil dan merata. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat di Indonesia, seperti program bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembangunan sosial dan budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, pendidikan Pancasila menjadi salah satu cara untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pembelajaran. Pembinaan karakter bangsa. Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan untuk membangun pribadi yang berkualitas, memiliki sikap toleran, cinta tanah air, dan menghargai keragaman budaya. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pemerintah yang menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Pemerintahan perlu mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, seperti pertunjukan seni tradisional, pembuatan kerajinan tangan, dan pelatihan keterampilan budaya. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk memahami dan menghargai kebudayaan bangsa sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan budaya juga menjadi penting dalam implementasi Pancasila. Masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sosial dan budaya yang berkelanjutan perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan baik dalam bentuk akses dan pengembangan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan. Kebijakan eksklusif, kebijakan publik, dan regulasi harus mengedepankan prinsip eksklusivitas dengan memastikan akses yang adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu.